Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan ke-2 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Adakah yang tahu? Ya, peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, apakah kamu tahu makhluk hidup apa yang melakukan fotosintesis? Iya, makhluk hidup yang melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Ya. Kemudian, peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang berikutnya adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Dan yang satu lagi adalah pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lain yang telah mati. Contohnya, pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Sekarang perhatikan piramida rantai makanan berikut ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bentuk seperti piramida. Yang paling bawah ini adalah produsen. Ya, produsen ini adalah tumbuhan hijau. Nah, jumlahnya paling banyak. Ya, di sini produsen jumlahnya paling banyak. Di atasnya produsen dalam piramida rantai makanan ini ada konsumen 1. Konsumen 1 ini hewan herbivora atau hewan omnivora. Nah, di sini jumlahnya konsumen 1 lebih sedikit dibandingkan dengan produsen. Kemudian di atasnya konsumen 1 ada konsumen 2. Jumlahnya lebih sedikit dari konsumen 1. Nah, konsumen 2 ini adalah hewan-hewan karnivora. Dan yang paling atas ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Di sini hewan-hewan karnivora dan jumlahnya semakin sedikit. Tidak ada lagi yang memakan konsumen puncak ini. Sekarang perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar tumbuhan. Kemudian ada gambar tikus, ular, elang, dan jamur. Nah, di sini rantai makanan yang ada pada di hadapan kalian adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini yang pertama kita lihat nomor 1, ini adalah produsen. Ya, tadi produsen adalah tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, produsen ini atau tumbuhan ini di sini ini dimakan oleh tikus ini atau yang berperan sebagai konsumen 1. Jadi, tikus ini adalah konsumen 1. Konsumen 1 adalah hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Jadi, hewan-hewan yang langsung memakan tumbuhan itu adalah hewan yang konsumen 1, hewan yang pemakan tumbuhan secara langsung. Nah, di sini tikusnya ini kemudian dimakan oleh ular. Ya, tikusnya dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2.
Nah, di sini konsumen 2 adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Dan kemudian ular ini dimakan lagi oleh elang. Ularnya dimakan lagi oleh elang. Berarti di sini elang adalah konsumen 3. Konsumen 3 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 2. Di sini pada elang tidak ada lagi yang memakan elang. Berarti di sini elang mati dan akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, jadi organisme yang mengurai konsumen 3 ini adalah pengurai atau dekomposer. Hasil penguraiannya akan jadi sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi rantai makanan seperti ini akan terus berputar. Produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, konsumen 3 kemudian mati diurai oleh pengurai atau dekomposer dan menjadi sumber makanan lagi bagi produsen. Dalam rantai makanan itu terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, di sini pertama ada matahari. Matahari adalah sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Karena matahari ini digunakan oleh tumbuhan sebagai untuk fotosintesis. Ya. Jadi energi matahari ini digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan dari proses fotosintesis ini. Nah, tumbuhan ini kan sudah memiliki bahan makanan, sudah memiliki energi. Nah, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1. Ya, tumbuhannya dimakan oleh konsumen 1. Berarti energi yang ada pada tumbuhan ini pindah ke konsumen 1. Ya, tumbuhan dimakan oleh konsumen 1 dan tumbuhannya jadi sumber energi bagi konsumen 1 ini. Kemudian konsumen 1-nya dimakan oleh konsumen 2. Berarti energi ini pindah lagi ke konsumen 2. Dan artinya konsumen 1 ini jadi sumber energi bagi konsumen 2. Konsumen 2 ini dimakan lagi nih. Nah, dimakan lagi oleh konsumen 3. Berarti energi pada konsumen 2 pindah ke konsumen 3. Berarti di sini konsumen 2 jadi sumber energi bagi konsumen 3. Nah, konsumen 3 kan sudah tidak ada yang makan lagi. Berarti makhluk hidup ini mati, kemudian energi dari konsumen 3 pindah ke pengurai. Nah, nutrisi dari pengurai akan diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, jadi begini ya aliran energinya ya. Dari tumbuhan, kemudian energinya pindah ke konsumen 1, energinya kemudian pindah dari konsumen 1 pindah ke konsumen 2 energinya, karena dimakan oleh konsumen 2, ke konsumen 3, dan ke pengurai, dan balik lagi. Di sini produsen atau tanaman memiliki jumlah energi terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tahukah kamu apa tadi produsen? Ya, produsen di sini adalah tumbuhan hijau. Oleh karena itu, tumbuhan jadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan pindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Nah, kalian lihat di sini ada sekelompok anak-anak sedang belajar. Dan ternyata salah satu temannya menemukan buku yang menjelaskan tentang rantai makanan. Dan temannya berkata bahwa buku tersebut dapat digunakan untuk belajar menyusun karangan non-fiksi. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari cara menentukan ide pokok.
ide pokok itu dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi, kamu harus mencari informasi dulu berdasarkan fakta yang kamu baca dari berbagai sumber. Nah, lalu bagaimana ya langkah-langkah menulis karangan non-fiksi? Yang pertama, kalian harus menentukan topik apa yang akan kalian kembangkan jadi sebuah paragraf atau jadi sebuah teks. Selanjutnya, kalian buat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang kalian ambil. Berikutnya, kalian tuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang sudah ditentukan. Nah, setelah ide pokoknya, kalian buat kalimat utama dari ide pokok yang sudah ditentukan. Berikutnya lagi, kalian membuat kalimat penjelas berdasarkan informasi tambahan dan harus relevan ya, harus berkaitan dengan topik yang kalian ambil. Dan jika sudah jadi, kalian tinggal susun kalimat utama dan kalimat penjelas dengan urutan sehingga menjadi paragraf yang padu. Sekarang ini contoh menulis karangan non-fiksi. Yang pertama kita tadi ambil topik dulu ya. Contohnya topik yang diambil adalah harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Nah, setelah itu kalian tentukan daftar kosakata. Misalnya, kosakata itu kata-kata ya. Misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain, rantai makanan. Ini contohnya. Nah, setelah itu, kalian tuliskan ide pokok dari kosakata yang ditemukan. Di sini contohnya adalah harimau adalah pemangsa dalam ekosistem hutan. Nah, di sini ada pakai kosakata yang sudah kita tentukan dalam daftar kosakata. Berikutnya, kalian membuat kalimat utama dari ide pokok ini. Di sini kita buat, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Nah, setelah itu kalian buat kalimat pendukung. Nah, di sini ada 3 nih dibuat kalimat pendukungnya. Nah, setelah jadi kalimat pendukungnya, barulah kalian susun kalimat utama dengan kalimat pendukung ini. Kalimat utamanya kita tulis duluan ya. Di sini sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Lalu lanjut ke kalimat pendukung yang pertama. Harimau termasuk hewan karnivora yang memakan daging hewan lain. Lanjut setelah titik ke kalimat yang kedua. Dalam rantai makanan ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Dan lanjut ke yang contoh ketiga. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Jadi seperti itu ya cara menulis karangan non-fiksi. Keberadaan ekosistem juga dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Contohnya, hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang itu bisa menjadi karya tari yang indah. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi sebuah tarian. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh tarian tentang berkah Tuhan lewat ekosistem. Yang pertama ini, tahukah kamu tari apa ini? Iya, ini adalah tari Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Ini menceritakan tentang kehidupan petani yang menggambarkan petani yang mulai bekerja di sawah dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Selanjutnya contoh tariannya, nah ini. Apakah kalian tahu tari apa ini? Ya, ini adalah tari Bendrong Lesung, berasal dari Banten. Tari ini menceritakan sukacita masyarakat menyambut musim panen. Sekarang Ibu mau tanya, tahukah kamu apa properti untuk kedua tarian di samping ini? Nah, coba diperhatikan kira-kira apa properti tarian ini. Yang pertama nih yang Ibu tunjuk panah. Iya betul sekali, ini adalah propertinya caping ya. Ini properti untuk tariannya caping. Kalau yang ini, yang gambar kedua, apa propertinya?
Benar, propertinya adalah alu dan lesung. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.